Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian internal. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, Putu Sinta Pramudia Wardani dengan NIM 1062. Kemudian ada Niluh Indrawati dengan NIM 1013. Kemudian ada Kadek Widiana Sari dengan NIM 1140 dan Niluh Gede Arista Kusuma Wardani dengan NIM 1169. Baik, langsung saja. Topik pembahasan pada hari ini adalah yang pertama adalah konsep pengendalian internal, kedua, model pengendalian internal, yang ketiga, komponen pengendalian internal, yang keempat adalah peran penting pengendalian internal. Langsung saja ke konsep pengendalian internal. Konsep pengendalian internal menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai 4 tujuan umumnya. 4 tujuan umumnya diantaranya adalah 1. Menjaga aktiva perusahaan, 2. Memastikan akurasi dalam keandalan catatan kerja informasi akuntansi, yang ketiga, mendorong efisiensi dalam operasi perusahaan, yang keempat, mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang diterapkan oleh pihak manajemen. Kemudian, memodifikasi asumsi. Hal yang terdapat dalam berbagai tujuan pengendalian adalah keempat asumsi dasar tambahan yang membimbing para desain serta auditor sistem pengendalian internal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab manajemen. Konsep ini meyakinkan bahwa pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah tanggung jawab pihak manajemen. Kedua adalah jaminan yang wajar. Sistem pengendalian internal harus menyediakan jaminan yang wajar bahwa keempat tujuan umum pengendalian internal terpenuhi secara efektif dari segi biaya. Yang ketiga adalah metode pemrosesan data. Setiap pengendalian internal memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya. Hal ini meliputi kemungkinan kesalahan, tidak ada sistem yang sempurna, pelanggaran, personel dapat melanggar sistem melalui kolusi, dana, atau cara lain, pelanggaran manajemen, pihak manajemen berada posisi melanggar prosedur pengendalian dengan secara pribadi menyimpangkan transaksi atau dengan mengarahkan bawahan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada berubahnya kondisi. Kondisi dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu hingga pengendalian yang ada menjadi tidak berjalan. Selanjutnya, exposure dan risiko. Ketidakberadaan atau kelemahan pengendalian disebut exposure. Exposure yang diilustrasikan sebagai celah dalam perlindungan pengendalian internal. Meningkatkan risiko perusahaan mengalami kerugian keuangan atau kerugian akibat peristiwa yang tidak diinginkan. Kelemahan dalam pengendalian internal dapat mengekspos perusahaan ke satu atau lebih jelas risiko berikut ini. 1. Penghancuran aktiva baik fisik maupun informal. 2. Pencurian aktiva. Yang ketiga, kerusakan informasi dan sistem informasi. Yang keempat, gangguan sistem informasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai lingkungan internal. Jadi lingkungan internal atau budaya perusahaan mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, sehingga membuat struktur aktivitas bisnis dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Lingkungan internal yang lemah atau tidak efisien seringkali menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu mengenai penetapan tujuan. Jadi, penetapan tujuan adalah komponen ERM yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan yang disebut sebagai visi perusahaan. Jadi ada 4 tujuan. Yang pertama ada tujuan strategis, yaitu sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan dan menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua, tujuan operasi, yaitu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, menentukan dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga ada tujuan pelaporan, yaitu membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan kepatuhan, yaitu membantu perusahaan memenuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, identifikasi kejadian. Jadi, identifikasi kejadian adalah sebuah insiden atau peristiwa positif atau negatif dari sumber-sumber internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu penilaian risiko dan respon risiko. Manajemen dapat merespon risiko dengan salah satu dari 4 cara berikut, yaitu mengurangi, menerima, membagikan, dan menghindari. Langkah-langkah identifikasi kejadian yaitu yang pertama, memperkirakan kemungkinan dan dampak. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian. Yang ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat. Yang keempat, menentukan efektivitas biaya dan manfaat. Yang kelima, mengimplementasikan pengendalian atau menerima. Yang keenam, membagi. Dan yang ketujuh, menghindari risiko. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Jadi aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko telah dilakukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Dan yang ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Hal-hal tersebut memberikan jejak audit yang memungkinkan transaksi untuk ditelusuri secara bolak-balik. Misalnya dari asalnya dengan laporan keuangan. Ada 3 prinsip dalam proses informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi secara internal. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan terhadap pihak-pihak eksternal. Selanjutnya yaitu pengawasan. Sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja. Yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat, mengawasi aktivitas sistem. Yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat yang bergerak yang telah dibeli. Yang keenam, menjalankan audit berkelas. Yang ketujuh, memperkerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Yang kedelapan, menyewa spesialis forensik. Yang kesembilan, memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Dan terakhir, mengimplementasikan hotline penipuan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Arista Kusmoardani, NIM 18170511169. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan saya akan membawakan materi yaitu komponen pengendalian internal. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai kerangka pengendalian internal COSO atau Committee of Sponsoring Organization, merupakan sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, AICIPA, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajemen, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Pada tahun 1992, COSO menerbitkan pengendalian internal atau kerangka yang terintegrasi yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Laporan COSO ini mengidentifikasi 5 komponen pengendalian internal yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mengacu pada faktor-faktor umum yang menetapkan sifat organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawannya terhadap pengendalian. Faktor-faktor ini meliputi yaitu integritas, nilai-nilai etika, serta filosofi dan gaya operasi dari manajemen. Selain itu, meliputi cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab,
serta mengatur dan mengembangkan karyawannya, serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh Dewan Direksi. Kemudian, komponen yang kedua yaitu penentuan risiko yang merupakan identifikasi dan analisis risiko yang mengganggu pencapaian sasaran pengendalian manajemen. Sasaran dan risiko pengendalian internal antara lain yang pertama yaitu pelaksanaan yang tepat transaksi pada siklus pendapatan dan pemerolehan serta dengan risiko pengendalian yang yaitu tidak tercapainya sasaran pelaksanaan. Kemudian sasaran yang kedua yaitu sistem informasi, pemeliharaan file, pencatatan, pembaharuan, dan pelaporan data yang tepat dalam sistem informasi dengan risiko pengendalian yaitu tidak tercapainya sasaran sistem informasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian aset, di mana dengan pengamanan aset dan risiko pengendalian kehilangan serta pencurian aset. Yang keempat yaitu kinerja yang memuaskan dari organisasi, orang, departemen, barang, atau jasa dengan resiko tidak tercapainya sasaran kinerja. Komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian yang merupakan kebijakan atau prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko. Aktivitas pengendalian ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu penelaahan kinerja yang merupakan aktivitas-aktivitas yang mencakup analisis kinerja. Kemudian yang kedua yaitu pemisahan tugas yang mencakup pembebanan tanggung jawab untuk otorisasi transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian aplikasi yang diterapkan di masing-masing aplikasi SIA atau sistem informasi akuntansi. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian umum yang merupakan pengendalian yang berkaitan dengan banyak aplikasi. Kemudian komponen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, merupakan sistem informasi perusahaan yang merupakan kumpulan prosedur atau otomatisasi dan manual dan record yang dibuat untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan kejadian pada proses entitas komunikasi, serta komunikasi meliputi penyediaan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab individu. Kemudian, komponen yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan manajemen ini yaitu mengawasi pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungsi sebagaimana mestinya. Yang dilaksanakan dengan beberapa metode utama dalam pengawasan yaitu yang pertama menjalankan evaluasi pengendalian internal, implementasi pengawasan yang efektif, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, mengawasi aktivitas sistem, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli, menjalankan audit berkala, mempekerjakan petugas keamanan komputer dan chief compliance officer, menyewa spesialis forensik, memasang perangkat lunak deteksi penipuan, serta pengimplementasian hotline penipuan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Indrawati. Di sini saya akan menjelaskan materi peran penting pengendalian internal. 5 komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, dan aktivitas pengendalian. Pengendalian internal menyediakan auditor informasi yang penting mengenai risiko penyalahsajian yang penting dalam laporan keuangan dan penipuan. Para auditor karenanya diharapkan untuk mendapat pengetahuan yang memadai atas pengendalian internal untuk merencanakan auditor mereka. Contohnya, pengendalian internal di perusahaan memengaruhi cara auditor akan menilai apakah perusahaan telah melaporkan semua kewajibannya. Auditor harus memahami bagaimana pembelian dilakukan, diproses, dan dicatat. Struktur pengendalian internal menyediakan informasi ini dan membimbing auditor dalam perencanaan berbagai penyajian tertentu untuk menetapkan kecenderungan dan keluasan penyalahsajian laporan keuangan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.